Selamat pagi hari Minggu. Haleluya. Ada yang jawab, oke. Ya, selamat pagi, haleluya. Ya, 7 hari bulan April tahun 2024. Yes, kita mau ucapkan, kita bertemu lagi. Selamat pagi, selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari, semua yang kita kasihi, yang di dalam kebaktian ini, semayang bersama kita pagi ini. Bahasa lokal kita semayang bersama kan? Yes, dan juga yang di dalam Facebook. Yes, Tuhan memberkati. Amin. Saya Pastor Miller Likup, dan hari ini saya mau sambung khotbah saya. Yang saya khotbah pada minggu lalu, tajuknya pada minggu lalu adalah Darah Yesus Kristus. Betul. Hari ini sesi yang kedua ya. Jadi darah Yesus hidup dan berkuasa. Sudah 2000 tahun sudah darah dia dicurah di atas Bukit Golgota, di atas salib. Sampai sekarang 2000 tahun darah dia masih hidup. Karena Yesus hidup, kita hidup kekal selama-lamanya. Luar biasa. Haleluya. Yes. So, kita minggu lalu telah mendengar tentang darah Yesus Kristus menghapuskan dosa. Ada kuasa untuk menghapuskan dosa manusia. Boleh baca, boleh rujuk kembali kepada Facebook minggu lalu ya. Ya. So, dalam Ibrani pasal 10 itu minggu lalu ya. Boleh baca seluruh Ibrani pasal 10 itu. Oke. Tapi bukan hanya darah Yesus menghapuskan dosa manusia yang bertobat, yang percaya pada dia. Jadi manusia yang menentang Allah, tidak percaya pada Yesus, dosa mereka masih lekat di dalam hidup mereka. Ini bahaya. Kita berdoa mereka bertobat dan percaya Yesus. Karena hanya darah Yesus menghapuskan dosa semua manusia yang berdosa. Oke? So bukan hanya darah Yesus menghapuskan dosa, tetapi darah Yesus juga memperoleh dan ataupun membelikan manusia-manusia untuk Allah. Siapa yang membeli manusia-manusia untuk Allah? Yesus Kristus. Dengan darahnya dia membeli, memperolehi ataupun menyelamat manusia. He redeemed, he ransomed, he bought human being, sinners for God with his own blood. Why? Darah yang sangat mahal sekali. Penuh kuasa dan hidup. Yesus hidup, kita hidup. Oke, kita mau membaca, saya mau membaca supaya kita merujuk kepada Alkitab. Kita belajar Alkitab sedikit ya. Dalam Wahyu pasal 5, tulis saja ya. Wahyu, buku Perjanjian Baru ya, buku yang terakhir. Pasal 5 ayat 9 sehingga 10. Ini adalah Rasul Yohanes yang dibawa Roh Kudus di dalam rohnya ke surga. Tetapi tubuh fisikal Rasul Yohanes di pulau Patmos. So ini berlaku di surga yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam roh. Dibawa oleh Roh Kudus ke surga. Dia mendengar, dia melihat yang berlaku di surga. So pasal 5, Wahyu pasal 5 ayat 9, ini yang dia dengar, ini yang dia lihat di dalam roh ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Siapa mereka ini? Mereka yang di surga lah, betul? Dan Yohanes dalam roh melihat dan mendengar mereka menyanyi di surga ini. Umat-umat di surga ini menyanyi lagu yang baru. Berbunyi begini, engkau layak menerima gulungan kitab itu. Siapa engkau? Engkau di sini adalah Yesus Kristus di surga.
yang dilihat Yohanes ini. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya, karena engkau, yaitu Yesus, telah disembelih, dan dengan darahmu engkau, yaitu Yesus, telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Haleluya. Ini yang dilihat Rasul Yohanes di dalam roh oleh Roh Kudus. Dia melihat siapa? Yesus Kristus. Dan mereka ini di sorga menyanyi. Apa nyanyiannya? Engkau layak. Yesus layak. Engkau telah membeli oleh darahmu Yesus segala bangsa di muka bumi. Mereka yang percayalah. Jadi mereka yang menyanyi ini siapa? Daripada suku-suku bangsa, segala bangsa. Siapanya di surga? Gereja. Ini adalah masa depan. Ini adalah kamu dan saya. Kamu membaca, kamu melihat kamu dan saya di surga. Yang dilihat Yohanes ini. Tetapi kita masih di sini. Ini adalah masa depan. Setelah kita diangkat oleh Yesus ke surga. Kamu dan saya menyembah Dia. Yes? So, di sini yang pentingnya juga apa? Siapa yang membeli kamu? Untuk Allah. Yesus. Dengan apa dia? Uang kah? Dengan darahnya yang mahal. Saya mau tanya. Gereja dimiliki siapakah? Gereja bukan dimiliki manusia. Bukan dimiliki pemimpin, ketua-ketua gereja ataupun pastor. Gereja dimiliki oleh Allah. Dan Yesus telah membelikan kamu dan saya. Oleh darahnya. Jadi ini menyentuhkan kamu dan saya. Do you belong to yourself? Adakah kamu dimiliki oleh kamu sendiri? Kalau kita tahu kita bukan miliki kita sendiri. Saya, kamu dimiliki oleh Allah. No problem. Kenapa kamu dan saya? Oh, masalah ini, masalah itu. Jangan salah paham. Selagi kita di dunia ini banyak masalah. Tetapi kita ada firman Tuhan kebenarannya. Kamu dan saya yang dipanggil gereja. Semua orang yang percaya pada Yesus Kristus dimiliki oleh Allah. Karena Yesus telah membeli kita oleh darahnya yang mahal. You are not Joseph. Halo? Jadi kamu dan saya tidak boleh buat suka-suka. Oh, tidak mau datang, tidak mau datang. Mau marah, marah ini. Ada. Oh, angin bagus baru datang gereja. Ada yang sekali-sekali, 1 minggu sekali datang gereja. 6 hari itu buat apa? Itu bukan Kristen. Kristen yang benar telah dibeli oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Dan dimiliki Allah 24 jam. Kita belum di surga lagi. Kita di sini. Di bumi ini. Kenapa? Karena Yesus mau kita berada di bumi ini. Yesus sendiri di surga sana. Dan kita ada perhubungan intim. Persekutuan. Perhubungan hidup dengan Yesus yang hidup. Yesus hidup. Kamu hidup. Itu sebab kamu dan saya tidak mati. Darah Yesus. Hidup penuh berkuasa. Amin. Haleluya. Yes. So, firman Tuhan mengatakan, gereja dibeli oleh Yesus untuk Allah. Remember. Yes, okay. Dan ayat 10, saya mau membaca dari bahasa Inggris dan akan saya terjemah kepada bahasa Melayu. Sebab bahasa Inggris lebih tepat lagi ya. Yes. And have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Firman yang mengatakan begini, Yesus bukan hanya membeli kita dengan darahnya kepada Allah, untuk Allah. Tetapi Yesus telah menjadikan kamu dan saya, gerejanya, semua yang percaya pada Yesus, telah dijadikan Tuhan Yesus. Kamu dan saya sebagai raja-raja. Angkat tangan raja di sini.
Wah, tidak banyak. Yang lain hamba kan? Bukan hanya raja-raja, tetapi imam-imam bagi Allah kita. Dan kita akan memerintah di bumi. So ini semuanya masa depan. Literally masa depan. Kita masih di sini di bumi. Jadi di sini Yohanes menyatakan, mewahyukan kita di surga menyembah Yesus yang telah disembelih, yang telah memberikan kita untuk Allah oleh darahnya. Dan kemudian Yesus mengatakan, kamu dan saya diberinya title raja-raja, imam-imam, dan kita akan memerintah bersama dia di bumi ini. Bilakah itu? Pada 1000 tahun Yesus merintah di bumi ini, kita akan merintah bersama dia dalam tubuh yang baru. Amin. Ini dia. Yes, ini firman Tuhan di sini. Haleluya. So, kalau kamu dan saya dimiliki Yesus, dimiliki Tuhan, apakah kekurangan kamu dan saya? Itu sebab bila saya membaca ini, iman saya makin bertambah, makin saya tidak ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, Yesus mengatakan, jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena kamu ragu-ragu. Yesus mengatakan, jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena kamu ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Karena kamu dan saya dimiliki Allah. Ingat. Wah, kamu mengatakan, saya dimiliki Allah. Tetapi apakah yang saya miliki? Ada. We belong to God. Then what belong to you? Saudara, firman Tuhan mengatakan, kita yang dimiliki Allah, apa saja yang dimiliki Allah itu juga dimiliki kita. Amin. Ingat tidak? Perumpamaan anak yang hilang itu, Lukas pasal 15. Anak yang bongsu itu hilang. Sudah dia memboros harta dan keuangan bapak dia. Oh, dia menyesal, dia balik. Dan bila dia balik, bila bapak dia melihat dia dari jauh, bapak dia berlari dan memeluk dia. Ini gambaran Allah. Gambaran Allah yang menerima semua orang yang berdosa di dunia ini, yang bertobat, yang percaya pada Yesus, yang mencari yang hilang. Itu perumpamaan itu. Tetapi apa yang berlaku? Oh, bapak dia merayakan anak yang hilang yang sudah ditemui. Yang maut, yang mati sekarang sudah hidup. Merayakan, ada pesta kan? Memberi dia jubah baru, cincin baru, kasut baru. Tetapi tiba-tiba anak yang sulung, anak yang tua itu kembali daripada ladang. Dan dia dengar ada pesta. Apa dia buat? Dia marah. Tidak mau masuk. Dan apa yang berlaku? Bapak dia pula keluar. Suruh dia masuk. Mari bersukaria bersama. Anak kamu yang adik kamu yang hilang sudah tiba. Sudah ditemui. Dan anak yang sulung itu mengatakan, dia marah. Ini anak kamu yang memboros harta kamu, uang kamu, yang pergi berfoya-foya dengan perempuan pelacur di negeri jauh itu. Bila dia kembali, kamu sembelih lembu yang gemuk-gemuk itu. Tetapi saya setahun-tahun, kamu pun tidak memberi saya, kambing pun tidak ada diberi kamu untuk merayakan dengan kawan saya. Itu kata anak yang tua. Tetapi apa kata bapaknya? Bapaknya mengata ini, semua yang kepunyaanku, kepunyaanmu. Allah yang memiliki kamu dan saya sekarang. Semua yang kepunyaan Allah, kepunyaanmu. It's too good to be true. Ada lagu itu. Terlalu indah untuk dipercayai, tetapi percaya.
boleh tulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 3, di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Kita telah menerima segala berkat rohani di sorga. All is yours. Oke? So, kita tahu nomor 1. Oke. Yaitu darah Yesus. Hanya darah Yesus menghapuskan dosa, semua dosa manusia. Bukan saja dia menghapus, sudah dia menghapus apa yang dia lakukan. Oleh darah Yesus juga dia memperoleh, membeli semua manusia yang percaya pada dia. Dia membeli dengan darah dia yang berharga itu. Membeli dia untuk Allah Bapa. So, supaya kita dimiliki oleh Allah. Bukan dimiliki oleh kamu sendiri lagi. So, kalau kita sebagai gereja dimiliki oleh Allah, gereja juga walaupun kita ramai, kita satu tubuh, kita juga memiliki satu sama yang lain, betul? We own one each other. Itu sebab ada masalah, penyakit, kita sama-sama bekerja sama, berdoa, menolong, tolong menolong. Amen. Ini cara Allah, karena kita masih di dunia ini. Di dalam Tuhan ku takkan kekurangan. Ada lagu itu kan? I will not be in need. Amen. Oke, itu nomor 1. Nomor 2. Dan nomor 3. So, meloncat ya. Nomor 3. Fast. Saya akan habis nomor 3 ini. Darah Yesus Kristus. Oke. Tadi darah Yesus telah menghapuskan dosa kita. Setelah dia menghapuskan dosa kita, darah Yesus juga membeli kita untuk Allah. Kita dimiliki oleh Allah. Dan nomor 3, darah Yesus juga menyuci kita daripada dosa. So, kamu garuk kepala. What do you mean? Apa yang kamu maksud, Miller? Tadi kamu mengatakan darah Yesus telah menghapus dosa kita. Tetapi sekarang kamu mengatakan darah Yesus menyuci kan kita dari dosa pula. Kan kita sudah dicuci. Tetapi ini firman Tuhan. Apa maksudnya? Oke, ini untuk Kristen. Ini untuk gereja. Saya mau bertanya. Angkat tangan. Siapa yang di sini ya tidak pernah melakukan dosa? Angkat tangan. Gereja kan? Sudah Kristen. Tidak berani angkat tangan. Siapa yang di sini seminggu-minggu ini tidak pernah melakukan dosa ataupun silap salah? Oke, kita kurangkan lagi. Siapa yang di sini dalam 3 hari ini tidak pernah melakukan dosa? Wih, ini masalah. Oke, kita kurangkan lagi hari itu. Siapa yang di sini 1 hari kemarin tidak melakukan dosa sampai sekarang? Jangan takut angkat tangan. Tuhan tidak paksa, Tuhan tidak menghukum kamu. Ya. So kita melihat tidak ada di antara kita Kristen gereja yang dimiliki Tuhan, dimiliki Yesus. Tidak ada sempurna. So Tuhan baik. God is good. Itu sebab dia mengatakan darah Yesus juga menyuci kita dari segala dosa. Apa artinya? Oke. Ingat tidak? Kalau kita membaca Yohanes pasal 13. Kita boleh baca sana. Dalam perjanjian baru, the book of Injil John, Yohanes ya. Yes. Yesus ini sebelum Paskah ya. Yesus membawa towel dan besin. Air di dalam besin itu. Dia mulai mencuci kaki murid-muridnya. Dan sekarang dia datang pada Simon Petrus. Dan apa kata Simon Petrus? Tuhan, tidak boleh. Kamu tidak betul. Tidak boleh menyuci kaki saya. Kenapa? Kalau kita membaca latar belakang orang Israel pada zaman Yesus, hanya hamba
menyuci kaki tuannya. Yang bekerja menyuci kaki adalah hamba saja. Berarti Petrus tahu, kamu tidak boleh menyuci kaki saya Tuhan. Karena kamu Tuhan, saya yang hamba. Saya patut menyuci kaki kamu. So apa kata Yesus? Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, Simon, kalau kamu tidak membenarkan saya menyuci kaki kamu, kamu bukan bagian dalam, tidak ada bagian di dalam aku. So apa kata Simon? Kalau begitu Tuhan, cuci juga tangan saya, cuci juga kepala saya. So Yesus mengatakan kemudian, tidak. Dia mengatakan kepada semua murid-murid, semua kamu sudah bersih, karena semua kamu sudah mandi, Pak. Orang mandi dulu, dia punya tempat mandi di kawasan luar kan. So, kalau dia mandi, dia balik rumah, dia hanya menyuci apa? Kaki. Kaki itu kotor, ada pasir, Pak. Baru dia masuk ke rumah. Jadi Yesus mengatakan, semua kamu sudah bersih, sudah mandi. Orang yang sudah mandi hanya perlu cuci kaki. Tetapi bukan semua. Ada di antara kamu yang belum bersih. Siapa maksudnya? Yudas Iskariot. Jadi kita melihat di sini. Ini kita melihat kembali kepada perjanjian lama. Ingat, saya mengatakan the whole Bible. Seluruh Alkitab ini adalah tentang Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama itu, kamu boleh membaca di dalam Keluaran pasal 40 ayat 6 dan 7. Oke, di dalam perjanjian lama itu adalah yang dipanggil kemah suci ataupun rumah Allah ya. Bait Musa. Kemah Musa. Oke. Ada beberapa ruang di dalam kemah itu. Kemah suci itu. Ada berapa tempat, berapa ruang di dalam kemah suci itu? 3 kan? Oke. Ruang yang pertama dipanggil pelataran. Oke? Pelataran. Dan ada berapa pintu untuk masuk ke dalam kemah suci itu? 4 pintu? 1 pintu saja. Oke? One door. So bila kita masuk kemah suci itu, kita masuk melalui pintu. Pintu depan. Dan bila kita masuk di dalam pintu itu, kita akan menemui apa? Altar korban bakaran. Masuk saja pintu, kamu akan menemui korban bakaran. Dan kemudian lepas itu kamu masuk lagi, kamu akan menemui basin yang dipenuhi oleh air. Basin itu, kata Allah kepada Musa, adalah untuk menyuci kaki, tangan, kaki imam dan imam besar. Jadi kita melihat di sini pintu. Kita masuk melalui pintu. Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Tuh. Tidak ada orang, manusia boleh mengatakan, aku pintu untuk masuk kepada hadirat Allah. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Itu ruang yang pertama dipanggil pelataran. Ruang yang kedua, tempat yang kedua dipanggil apa? Tempat ataupun ruang kados, ruang kudus. Dan ruang yang terakhir sekali, tempat yang terakhir sekali, tempat yang maha kudus. Itu hadirat Allah. Semua yang mau masuk di dalam hadirat Allah melalui pintu itu, harus melalui pintu. Dan Yesus mengatakan, I am the door. Aku adalah pintu. Hanya Yesus, bukan nama-nama lain, bukan Allah. Allah mengutus Yesus. Dan Yesus adalah pintu itu. So bila kamu masuk, kamu menemui altar korban bakaran. Korban bakaran, korban bakar lembu, domba,
kambing dan memperhati. Merpati, bukan memperhati pula ya. Oke. So, itu adalah gambaran korban Yesus Kristus. Kenapa lembu? Orang kaya dia beli lembu lah besar gemuk kan. Orang kurang kaya dia pakai domba ataupun kambing. Orang yang miskin pakai merpati. Semuanya. Tetapi ini hanya untuk imam-imam boleh masuk kepada hadirat Allah di sana. Sebelum mereka masuk, mereka korban bakaran. Korban bakaran itu menunjuk kepada Yesus yang dikorban bakaran. Whole. The Lord's Supper, ingat? Itu domba dibakar sepenuhnya. Jangan dipotong. Dan makan sehabisnya. So menunjuk kepada Yesus yang mengorban nyawanya untuk dosa-dosa manusia. Menghapuskan dosa, sudah hapus dosa kan? So sekarang imam-imam akan terus maju ke hadapan sebelum masuk ke tempat kudus. Ya, akan membasuh tangan dan kaki. Itulah yang dikatakan Yesus. Kamu sudah mandi. Bila kamu bertobat, dosa kamu telah dihapus semuanya. Dan sekarang kamu harus cuci kaki. Baru kamu boleh masuk ke dalam tempat kudus, ruang yang maha kudus. Datang kepada hadirat Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam perjanjian baru juga Rasul Yohanes, ya. Dalam surat Yohanes yang pertama, ayat 1, pasal 1. Oke. Surat Yohanes yang pertama, pasal 1 ayat 5 sehingga 10. Yaitu, karena kamu dan saya masih di dunia ini, kita kadang-kadang jangan sengajalah kita berdosa kan? Kita harus cuci kaki. Apa artinya? Kita bertobatlah. Minta ampunlah. Jangan simpan-simpan dosa. Itu sebab ada orang, dia sudah bertahun-tahun dalam gereja, tetapi dia tidak pandai menyembah. Adakah dia tidak mencuci kakinya? Kamu tidak dapat masuk ke dalam ruang yang maha kudus tanpa kakimu dicuci. Ini untuk Kristen. Oke, saya mau membaca ya. Membaca daripada apa itu? Satu Yohanes, surat Yohanes pertama, the letter of John, First John, chapter 1, verse 5 to 10. Ini adalah ditulis Rasul Yohanes yang diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengirimkannya, Roh Kudus memberinya firman untuk ditulisnya kepada semua orang yang mengenali kebenaran, semua orang Kristen lah. Oke, gereja-gereja dimiliki Tuhan. Oke, ini dia kata ayat 5 ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dengar dari siapa? Yesus Kristus. Yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sentiasa terang. Yes? Amin. Yes. Ayat 6. Jika kita katakan. Siapa kita? Gerejanya. Kamu dan saya yang dimiliki Yesus. Dimiliki Allah. Jika kita kata bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia dalam satu bahasa yang kamu dan saya paham di sini, jika kita kata kita ada persekutuan dengan Yesus, kita have fellowship dengan Yesus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, kita bohong, dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi Kristen bukannya hanya sekali seminggu sembahyang. Banyak orang sekali seminggu sembahyang, wah nampaknya alim. Tetapi 6 hari kemudian dia menjadi penyembah berhala. Macam-macam dia percaya. Dan dia bergaduh. Dan dia tipu orang. Dia menerima rasuah. Dan dia bohong-bohong. Itu kegelapan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu terang, tetapi kamu mengatakan juga kamu ada persekutuan, pergaulan
pergaulan dengan Tuhan, tetapi kamu hidup dalam kegelapan, Pak, kamu bohong. You are a liar. Tidak ada orang yang bohong masuk surga. Ada Kristen yang bohong di sini? Tidak pernah. Kalau kamu tanya saya, bilakah yang terakhir kamu bohong? Tidak berani orang tanya saya. Saya tanya saya sendirilah. Tidak ingat. Bertahun-tahun saya tidak pernah bohong. Yesus tahu hati kita. So kalau kamu bohong, katakan bohong lah. No problem lah. Bertobat. Ya. Bulat. Oh, ada yang mengatakan, oke, saya berjanji untuk datang pukul 10. Tunggu. Pukul 10 tidak tiba. Pukul 11 tidak tiba. Hei, di mana engkau? On the way. Bohong. Orang itu tidak hormat orang yang dia janji. Standard, taraf anak-anak Allah yang dimiliki Allah adalah tinggi seperti Yesus. Amin. So, sungguh indah saya punya khotbah hari ini kan. Ini khotbah supaya gereja dibangun. Amen. So, ingat, persekutuan berarti fellowship dengan Tuhan. Ada perhubungan hidup dengan Tuhan. Yes, oke. Dan ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia, seperti Yesus adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Maka kita ada persekutuan juga. Ada pergaulan dengan seorang dengan yang lain. Seorang dengan yang lain. Siapa? Kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, ada pergaulan dengan Tuhan, maka kita juga, firman Tuhan mengatakan, ada persekutuan dengan satu sama yang lain. Lu kak gua bah? Itu cakap Hokkien. Fellowship, pergaulan, persekutuan dengan satu sama yang lain. Amen. Jadi ini adalah kebaktian hari Minggu kan? Kita menyembah bersama, kita memuji, dan kita melayani Tuhan bersama. Yes. Makan perjamuan Tuhan bersama. Oh haleluya, hebat perjamuan Tuhan. Haleluya. Haleluya. So, dan kemudian kita pulang. Jangan pulang, saya mau menggalakkan. Sebab itu kita ada banyak makanan di belakang sana enak-enak. Ada kopi O, ada teh. Persekutuan. Halo. Kecuali kamu ada kerja di luar, terpaksa pulang. Oke, bye-bye, see you again. Itu sebab kita ada doa syafaat hari jemaat, ada persekutuan, fellowship, kongsi-kongsi, ya, kongsi bersama. Apa yang berlaku bila kita bergaul bersama, bercakap, kongsi bersama? Apa yang berlaku? Kamu tahu? Betul. Apa lagi? Yang negatifnya. Kamu pikir semuanya senang bila kita bercakap, bila kita bergaul, makin lama kita bergaul? Ada saja bahasa yang tidak senang, tidak menyenang hati kamu, yang meluka hati kamu dan saya kan? Ada perangai mungkin kamu tidak suka. Ada kata-kata yang melukai. Tetapi saya mau tanya, adakah kehendak Tuhan kita berpersekutuan bersama, berfellowship? Yes. Dari ini kita diampuni segala dosa. Dari ini kita dibangun Tuhan dalam kelompok-kelompok rumah. Yes, saya baca lagi ya. Oke. Tetapi jika kita hidup
di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh. Berarti kita ada persekutuan. Bukan hanya dengan Yesus, tetapi dengan satu sama yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. So, sudah saya jawab, bagaimana? Bagaimana darah Yesus boleh menyucikan kita dari segala dosa? Bila kita berpersekutuan, bila kita berfellowship. Itulah saya kata tadi. Bukan semua perangai. Ada orang baru mungkin dia sebarang sebut dan melukai hati kamu. Orang lama mungkin pastor juga pemimpin. Dia tidak sedang mengatakan sesuatu yang melukai hati kamu dan saya. Jadi itu sebab pengalaman kita dulu di kampung Siokanis tidak sedikit. Berarti boleh tahan ramai lah. Orang tidak datang gereja lagi. Ada yang mengadu kepada saya, pemimpin ini, orang itu begitu, mengatakan itu kepada dia, yang tidak menyenang hati dia, yang tidak peduli dengan dia. Ada yang gaduh, bertumbuk. Firman Tuhan mengata, bila kita berpersekutuan, fellowship bersama, memang kita akan luka. Karena pikiran lain-lain, hati sudah baru. Kita pikiran terus dibaharui. Yes. So itu sebab Tuhan mengata darah Yesus menghapuskan segala dosa kita. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Bagaimana? Bukan otomatis. Kita harus mengakui dosa kita. Kita harus mengakui. Oke? Saya memberi contoh. Ini kebenaran Tuhan di sini ya. Kalau saya melukai hati kamu, contoh ya, walaupun tidak sengaja, tetapi kamu luka karena bahasa saya. Jangan tidak datang. Jangan diam-diam dan menahan. Marah, benci, jangan. Itu dosa. Panggil saya, bawa saya ke tepi sana. Sorry pastor, tadi kamu mengatakan sesuatu sangat melukai hati saya. Saya mau memberitahu kamu lah. Apa itu? Saya tidak sedar. Apa itu? Ya kak, ini. Oh ya kak. Oke. Kalau begitu, saya bertobat. Minta ampun, saya maafkan aku. Oke? Dia kata, no. Saya tidak mau maafkan kamu kan. Tidak. Dia adalah milik Bapak, milik Tuhan. Dia harus mengatakan, oke, saya pun minta maaf. Saya maafkan kamu. Begitu firman ini mengatakan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Itu cuci kaki. Amin. So, kita akan terus boleh datang ke tempat yang Maha Kudus. Datang kepada Allah, menyembah dan doa. Dan dia mendengar dan menjawab. Amen. Haleluya. Amen. Kemuliaan bagi Tuhan. Kita bertemu lagi minggu depan. Haleluya. Thank you. Yes. Amen. Puji Tuhan.